Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Arianto dari kelas 2C Ilmu Komunikasi. Dan di sini saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi syarat UAS dari mata kuliah Filsafat Komunikasi. Dengan mengusung tema pro dan kontra ganja medis untuk kesehatan, dari klaim manfaat hingga resiko legalisasi. Bagaimana sih kelanjutannya? Mari kita bahas. Ganja medis mendadak menjadi perbincangan setelah seorang ibu bernama Santiwarastuti viral di media sosial. Penyebabnya, ia meminta dukungan masyarakat terkait legalisasi penggunaan ganja medis sebagai pengobatan anaknya yang menderita penyakit cerebral palsy. Diskusi ini mendapat tanggapan dari banyak pihak, terutama di bidang kesehatan. Ada yang menyebut manfaat ganja medis memang nyata, tapi ada juga yang menyebut pemerintah tidak boleh gegabah dan perlu melakukan lebih banyak riset. Merangkum sejumlah pemberitaan terkait pro dan kontra penggunaan ganja medis, apa saja sih yang perlu diketahui? Yang pertama, ganja medis sudah resmi digunakan sebagai obat di Amerika Serikat. Ganja medis telah menjadi legal di sejumlah negara di dunia. Salah satu obat dengan kandungan ekstrak ganja yang tersedia misalnya Epidiolex. Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, Profesor Julius Ekawati mengatakan obat tersebut lazim digunakan di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa sebagai terapi tambahan untuk mengatasi kejang akibat penyakit epilepsi Lennox-Gastaut syndrome. Pasien Lennox-Gastaut syndrome biasanya menjalani pengobatan conjunction clobazam kemudian ditambah dengan obat Epidiolex tersebut. Profesor Julius mengatakan terapi tersebut biasanya dilakukan terhadap pasien berusia 2 tahun ke atas. Walaupun mengandung ganja, Profesor Julius mengatakan obat Epidiolex tidak menimbulkan efek halusinogen, namun tetap memiliki efek samping seperti turun kesadaran, diare, dan masalah kesehatan terkait fungsi hati. Lalu yang kedua, ahli farmasi UGM meminta tanaman ganja di Indonesia perlu tetap berada pada golongan 1 narkotika, walaupun nantinya telah dilegalkan dalam penggunaan sebagai obat medis. Apa alasannya? Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, Profesor Julius Ekawati menjelaskan bahwa meski ganja medis bermanfaat, ada risiko lain yang juga perlu diperhatikan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Pasal 6 disebutkan bahwa narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi pengobatan serta memiliki dampak bahaya kecanduan. Berkaitan legalisasi, saya pribadi tidak sepakat jika kemudian ganja dikeluarkan dari golongan 1. Ganja sebagai tanaman tentu masuk dalam golongan 1. Kita bisa mengacu narkotika lain seperti morfin. Itu kan juga obat, bisa diresepkan untuk pengobatan kanker berat. Tapi opium, tanamannya penghasil masuk golongan 1, kata Profesor Julius dalam webinar Fakultas Farmasi UGM. Menurutnya, penggunaan tanaman ganja tetap harus diatur secara ketat karena sangat berpotensial disalahgunakan. Apabila tanaman ganja diturunkan menjadi kategori golongan 2, Profesor Julius khawatir akan banyak orang yang memanfaatkan aturan tersebut untuk konsumsi ganja sebagai rekreasional. Walaupun berasal dari tanaman, aturan penggunaan ganja medis tidak bisa disamakan dengan regulasi untuk obat herbal. Profesor Julius menjelaskan, bagaimanapun juga ganja medis masih mengandung senyawa memabukkan, sementara obat herbal tidak ada senyawa memabukkan juga ketergantungan. Gagasan legalisasi ganja medis masih menjadi perbincangan sejak adanya seorang ibu yang memohon agar ganja medis dilegalkan untuk pengobatan anaknya. Ternyata ganja medis dengan tanaman ganja masih dianggap sama oleh banyak orang. Masyarakat pun masih membingungkan hal tersebut. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Adip Kumaydi mengatakan bahwa ganja medis merupakan senyawa yang berasal dari tanaman ganja.
Hal ini menunjukkan bahwa tanaman ganja tidak bisa langsung digunakan sebagai pengobatan. Sedangkan ganja medis sendiri adalah produk derivatif dari tanaman ganja yang digunakan khusus untuk kepentingan pengobatan dan tidak untuk penggunaan rekreasi. Ganja medis ini berupa ekstrak dari tanaman ganja atau berupa isolaso dari senyawa yang terkandung dalam tanaman ganja. Kesimpulannya, dari tanaman yang digunakan pada umumnya memang sama, akan tetapi tanaman ganja tidak serta-merta bisa langsung digunakan untuk pengobatan. Ganja medis harus melewati proses yakni clinical trials, referensi ilmiah, dan kajian pendukung sebelum digunakan untuk terapi atau penyembuhan. Sedangkan tanaman ganja merupakan tanaman yang benar-benar masih mentah dan tidak melalui proses tersebut. Tanaman ganja tidak boleh langsung dan serta-merta dikonsumsi karena ada takaran dosis yang harus dipatuhi. Pelanggaran dosis dan penyalahgunaan ganja dapat menimbulkan efek samping yang buruk bagi manusia normal pada umumnya maupun terhadap pasien. Pemerintah pun menghimbau masyarakat untuk memahami perbedaannya sehingga tidak serta-merta menggunakan tanaman ganja untuk pengobatan suatu penyakit hanya karena ada wacana pelegalan. Lalu yang selanjutnya, bagaimana sih efektivitas ganja untuk pengobatan? Dr. Ingrid Tania mengatakan efektivitas penggunaan ganja sendiri dalam dunia medis masih kurang. Namun menurutnya dengan adanya legalisasi ganja dapat memberikan peluang kepada orang yang mengalami sakit tersebut. Selain itu, sejauh ini ganja sendiri sangat membantu orang-orang yang mengalami epilepsi. Ingrid mengungkapkan, ganja sendiri juga bisa membantu menghilangkan berbagai kondisi seperti nyeri, mual akibat kemoterapi, dan lain-lain. Efektivitas ganja di luar negeri pun yang sudah legalisasi masih kurang sebetulnya. Sejauh ini cuma dari testimoni aja. Kebanyakan pada epilepsi hasilnya cukup baik. Kalau penyakit lain, ganja mampu menghilangkan nyeri dan mual muntah karena kemoterapi. Untuk kasus yang dialami Ibu Santi yang anaknya mengalami cerebral palsy, menurut Ingrid, kasus tersebut ganja memiliki kemungkinan dapat mengobatinya. Apalagi cerebral palsy sendiri disebabkan adanya gangguan pada otak penderita. Meskipun seandainya ganja dilegalkan, hal tersebut juga membutuhkan waktu lama. Apalagi ganja yang ada di Indonesia memiliki kandungan THC yang tinggi dan CBD yang rendah. Untuk itu, menurutnya dibutuhkan penelitian yang cukup lama agar ganja di Indonesia dapat berguna penggunaannya untuk kesehatan. Tidak hanya itu, Ingrid juga mengatakan saat ini situasinya cukup sulit karena mau menanamnya saja bermasalah, jadi tidak bisa dilakukan penelitian. Kalaupun Indonesia melegalkan ganja dalam pengobatan medis, menurutnya dapat melakukan impor dari luar negeri sambil menunggu hasil penelitian ganja lebih lanjut. Ya, kurang lebihnya cuma itu yang bisa saya sampaikan dari klaim manfaat, resiko legalisasi, hingga efektivitas pengobatan ganja medis. Semua sudah dibahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.